Ya, dia bergerak ya. Lalu kita geser di kaki emitor, dia bergerak juga. Nah, kita lihat di sini, kaki pertama di sini adalah emitter atau emitor. Nah, berarti di sini Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ucapkan selamat datang bagi kalian yang masih baru datang di channel eBasic ini. Jadi di video kali ini akan kita bahas tentang suatu komponen, yaitu dia adalah transistor. Yang mana transistor ini berjenis BT140, dia masuk dalam kategori transistor PNP. Jadi transistor itu kan ada dua ya, ada yang PNP, ada yang juga NPN. Nah, video tentang transistor yang NPN itu sudah pernah kita bahas di video kami yang ada di pojok kanan atas ini. Kalian bisa lihat di situ. Tetapi sebelum saya lanjutkan, saya ingatkan bagi kalian yang masih belum subscribe, monggo subscribe dulu. Tombolnya ada di pojok kanan bawah sini. Dan jangan lupa tekan loncengnya, karena di channel ini akan kita bahas tentang dunia elektronika dari dasar hingga master. Oke, jadi mengenai fungsi dari transistor di sini bisa kita fungsikan sebagai saklar, lalu bahkan transistor ini juga bisa kita fungsikan sebagai penguat arus dan juga lain-lainnya. Oke, berikutnya di sini akan saya jelaskan tentang konfigurasi kaki pada transistor transistor PNP ini. Jadi transistor PNP BT140 ini kan memiliki 3 kaki. Nah, masing-masing kaki itu memiliki identitas tersendiri. Jadi nanti akan saya jelaskan. Oke, di sini saya akan menjelaskan tentang konfigurasi kaki daripada transistor PNP ini. Ini dia adalah transistor BT140 ya. Bisa kalian lihat sendiri. Ini BT140. Nah, di depan kalian ini adalah suatu datasheet dari transistor BT140. Yang mana di sini saya ambilkan dari milik Philips ya. Ini Philips. Oke. Yang pertama di datasheet ini kan yang kita pegang di sini kan BT140 transistor PNP. Nah, transistor PNP ini memiliki kesamaan. Yang kita pegang di sini adalah BT140 memiliki kesamaan dengan BT138, BT136. Oke. Nah, kalau kemarin di transistor yang NPN itu kalau nggak salah yang kita bahas itu kan BT139. Nah, itu memiliki kesamaan dengan BT135. Lalu satunya lagi BT berapa ya? Lupa saya. Nah, pokoknya itu ada yang sama. Nah, transistor NPN dan juga PNP ini kan memiliki perbedaan. Nah, nanti perbedaannya akan saya bahas. Sebenarnya kalian sudah juga saya bahas di video yang ada di deskripsi tentang transistor NPN, itu juga saya bahas singkat tentang perbedaannya. Tetapi nanti di sini juga akan saya bahas juga. Oke, kita ke bawah di sini. Nah, jadi di bagian sini, ini kan ada deskripsi daripada konfigurasi kaki atau pinnya. Transistor ini kan memiliki 3 kaki ya. Ini, dia memiliki 3 kaki. Nah, masing-masing kaki itu memiliki identitas. Cara melihatnya adalah seperti ini. Posisikan seperti ini. Dia kan bulat lalu ada titik 3. Seperti ini. Bulat lalu ada titik 3. Nah, kita lihat di sini, kaki pertama di sini adalah emitter atau emitor. Nah, berarti di sini kaki pertama kan di sini. Kaki pertama kan di sini. Berarti kaki pertama di sini adalah emitor. Berikutnya, kaki kedua adalah kolektor. Kaki kedua adalah kolektor. Kaki kedua itu yang di sini kan 1, ini 2. Kaki kedua di sini. Kaki kedua yang di tengah di sini ini adalah kolektor. Berikutnya kaki ketiga. Kaki ketiga di sini adalah base atau basis. Saya biasa menyebutnya basis. Basis ini kaki ketiga yang pojok kanan sendiri. Maka kaki ketiga di sini adalah basis. Oke, jadi seperti itu cara mengetahui konfigurasi
atau pin kaki pada transistor PNP BT140. Jadi kan mengetahui konfigurasi kaki daripada transistor transistor PNP ini. Sekarang akan saya jelaskan konfigurasi kaki atau pin pada simbol. Jadi di simbol transistor ini. Nah, ini adalah simbol dari transistor. Ini adalah simbol. Simbol ini memiliki identitas ya. Kalian lihat di sini 2. Nah, 2 di sini apa? 2 di sini adalah kolektor. Berarti kolektornya adalah di sini. Kolektor, kalau yang di transistornya itu yang ini, yang di tengah. Lalu kita lihat di sini nomor 1, kita ke bawah, yang tengah dulu sini ya. Yang tengah ini adalah nomor 3 adalah basis. Basis di sini di pojok sendiri. Berarti di transistor ini adalah basis. Basisnya tuh ada di sini. Yang ketiga kan basis di sini, yang tengah. Nah, jadi jangan sampai salah kalau di simbolnya di sini. Di simbolnya yang di sini kan basisnya itu kan ada di tengah ya. Di tengah antara 2 dan 1. Tapi kalau di komponennya sini, basisnya itu ada di pojok kanan sini. Jangan sampai salah ya. Berikutnya kita ke bawah. Ke bawah itu adalah emitor. Nomor 1 ini emitor. Emitor di sebelah sini. Berarti di komponennya adalah emitor yang ini, yang pojok kiri. Sedangkan yang emitor pada simbol dia ada di bawah seperti ini. Oke. Kalian perhatikan di transistor ini, saya perjelas ya. Di transistor ini, transistor PNP ini, simbolnya kan seperti ini. Dia panahnya itu kan ke atas. Ini panahnya bisa kita lihat kan ke atas. Ke atas. Sedangkan pada simbol pada transistor NPN itu panahnya itu ke bawah. Jadi dia itu simbolnya seperti ini. Saya gambarkan di sini saja ya. Jadi panahnya itu ke bawah kalau yang NPN. Kalau PNP itu panahnya ke atas. Oke. Jadi seperti itu. Bisa kita lihat sendiri ya. Ini datasheet ini. Jadi yang kalian lihat di depan ini adalah suatu datasheet. Di sini sudah banyak sekali parameter-parameternya. Ada VCE atau volt pada kolektor emitor, ada VEB volt pada emitor basis, ada IC atau IC maksud saya, atau I pada kolektor atau arus pada kolektor. Di sini banyak sekali. Kalian bisa lihat sendiri ya. Lalu kita ke bawah. Nah, di sini ada DC current gain. HFE DC current gain. Ini ada banyak sekali informasi yang kalian bisa dapatkan. Nah, di sini bahkan juga ada grafik-grafiknya. Grafik ini bentuknya seperti ini. Jadi oke, jadi seperti itu. Nah, di datasheet ini bagaimana cara mendapatkan datasheet ini sudah pernah saya bahas. Tentang cara download atau cara mengaksesnya ya. Cara mengaksesnya itu pernah saya bahas di video saya yang kemarin. Di video kami yang kemarin itu tentang transistor NPN. Kalian lihat di situ sudah ada cuplikan cara mengakses datasheet. Bahkan datasheet komponen secara luas ya. Gak hanya transistor saja. Oke, berikutnya akan saya jelaskan tentang cara mengecek kondisi transistor ini dia masih layak fungsi atau tidak, masih bisa berfungsi atau tidak menggunakan ini AVO analog. Akan tetapi sebelum saya lanjutkan, kalau kalian ada hal-hal yang ingin ditanyakan atau ada yang tidak paham, kalian bisa tulis di kolom komentar ya. Apa yang menjadi ketidakpahaman kalian nanti akan kami jawab. Dan saya ingatkan bagi kalian yang masih belum subscribe, monggo subscribe dulu. Dan jangan lupa tekan loncengnya juga. Oke, jadi di sini saya akan cek kondisi transistor ini, transistor PNP ini dia masih berfungsi atau tidak. Saya di sini menggunakan bantuan project board. Video penjelasannya ada di pojok kanan atas ini. Lalu di sini saya mengeceknya menggunakan avometer analog. Video penjelasan tentang avometer analog, dasar-dasarnya itu pernah kita bahas. Videonya ada di pojok kanan atas ini. Oke, pertama caranya itu avo analog ini kita
pilih ke selektor kali 1 ohm. Oke, kalau sudah, saya jelaskan singkat saja. Kalau di video yang kemarin yang kita bahas tentang transistor NPN itu kan, kalau kita ingin mengecek itu kan di kaki basis ini kita kasih probe warna hitam, yang hitam seperti ini, hitam. Sedangkan pada kaki emitor dan juga kolektor kita kasih probe warna merah. Nah, di sini kebalikannya. Kalau di transistor PNP ini kaki basis ini kita kasih ini probe warna merah. Jadi di sini merah. Lalu pada kaki emitor dan kolektor kita kasih probe warna hitam seperti ini. Oke, langsung saja kita cek sama seperti yang saya jelaskan tadi. Cara mengeceknya seperti itu. Nah, ketika kita cek kalau misalnya jarum penunjuk ini bergerak seperti ini, berarti transistor itu masih layak pakai atau masih bisa kita gunakan. Oke, langsung saja. Jadi di sini sebentar ya. Ini merah di kaki basis, lalu hitam di kaki kolektor dan emitor seperti ini. Nah, dia bergerak. Lalu kita geser ke kaki emitor seperti ini. Nah, dia juga bergerak. Berarti transistor ini masih layak pakai atau transistor ini tidak rusak ya. Oke, saya ulangi lagi. Jadi di sini kaki basis kita kasih warna merah. Lalu kaki emitor dan kolektor kita kasih warna hitam. Kalau jarum penunjuk pada AVO ini bergerak, berarti transistor ini masih layak fungsi atau tidak rusak. Kita coba seperti ini. Ya, dia bergerak ya. Lalu kita geser di kaki emitor, dia bergerak juga. Berarti transistor ini masih layak pakai atau masih berfungsi. Itu berbeda dengan transistor yang NPN kemarin ya. Perbedaannya itu ada di situ. Jadi kalau yang kemarin itu di sini merah hitam pada kaki transistornya itu. Kalau yang pada PNP ini kita beri hitam merah. Oke, jadi perbedaannya itu juga di situ. Dan sekian video kali ini. Apabila saya ada kesalahan dalam penyampaian materi atau informasi, saya mohon maaf. Dan kalian bisa koreksi di kolom komentar. Saya ingatkan lagi bagi kalian yang masih belum subscribe, monggo subscribe dulu. Dan jangan lupa tekan loncengnya, karena di channel ini akan kita bahas tentang dunia elektronika dari dasar hingga master. Dan jangan lupa like, comment, and share video ini kepada teman-teman kalian. Terima kasih.